Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu semua untuk tim rekan-rekan produksi. Pada kesempatan ini kita yaitu untuk program kultur booster mengambil tema atau judul implementasi IQM dalam kerjasama dalam kinerja perusahaan. Sebelum kita bahas IQM, yaitu yang mungkin perlu kita ketahui atau kita pahami, yaitu untuk pola pikir kita sebagai karyawan di sini adalah sebagai owner mindset, yaitu pola pikir di mana seseorang memandang dan memperlakukan pekerjaannya seolah-olah ia adalah pemilik dari bisnis sehingga bertanggung jawab. Maksudnya kita itu sebagai karyawan, ya, sebagai seorang pekerja itu dalam bekerja itu seolah-olah bahwa perusahaan ini adalah milik kita sendiri, Pak Bung. Jadi maksudnya bukan milik kita sendiri terus kita apa-apa diambil, kan enggak. Maksudnya itu jadi apa yang kita kerjakan setiap hari itu seolah itu adalah apa bisnis kita sendiri gitu, sehingga kita punya rasa tanggung jawab. Kalau zaman dulu itu istilahnya ada istilah di perusahaan itu rasa handarbeni, ya. Handarbeni itu ikut memiliki lah. Jadi kalau kita sudah ini perusahaan kita, ini pekerjaan ini kita, otomatis nanti kita akan lebih bertanggung jawab gitu, Pak Bung. Itu adalah pola pikir. Jadi seolah semuanya adalah milik kita, bukan berarti kita memiliki atau membawa pulang, gampang kan enggak gitu. Maksudnya pekerjaannya adalah milik kita sendiri dan perusahaan ini adalah milik kita sendiri, karena apa yang kita hasilkan dari hasil kerja kita kan untuk keluarga kita, Bang, dengan gajian kita dibayar kan gitu. Otomatis akan kembali ke kita kan gitu, Pak Bung, maksudnya. Gitu. Jadi untuk proses berpikir itu adalah kemampuan untuk memecah masalah yang kompleks menjadi bagian kecil, mengumpulkan data atau informasi serta mengevaluasi secara logis dan objektif. Proses berpikir ini berfokus pada fakta untuk menemukan akar masalah dan menghasilkan solusi terbaik. Maksudnya setelah kita berpikir, ini ada perusahaan kita, keluarga kita, tentunya kita nanti akan merasa, ini ada masalah. Ini otomatis kita akan yang mencari solusinya kan gitu, maksudnya karena ini perusahaan kita kan gitu, maksudnya gitu, Pak Bung. Jadi dengan setelah kita punya pola pikir yang owner mindset tadi, rasa memiliki, terus kita akan punya proses berpikir yang ini gimana caranya ya perusahaan ini, pekerjaan ini bisa berjalan lancar, bisa menghasilkan keuntungan kan gitu. Masalahnya ini, solusinya ini kan gitu, Pak Bung. Itu untuk proses berpikir. Terus tadi judul itu adalah setelah kita menganalisa berpikir, terus kita ke implementasi IQM. IQM itu singkatan bagi I-nya itu identifikasi, I-nya itu kuantifikasi, M-nya itu adalah manajemen risiko. Jadi identifikasi itu adalah proses mencari tahu dan mengenali berbagai masalah, ya. Jadi seperti karena kita sudah merasa perusahaan ini milik kita, tentunya kita bisa masalah-masalahnya apa sih, kenapa bisa begini kan gitu. Terus kita namanya mengidentifikasi gitu, itu proses mencari tahu dan mengenali berbagai masalah. Terus setelah itu kuantifikasi, menghitung secara matematis berapa besar kerugian yang mungkin ditimbulkan jika risiko tersebut benar-benar terjadi. Jadi ini kalau terjadi ada masalah ini, akarnya masalah ini, terus nanti dihitung, Pak, kerugiannya itu bisa gini, ya. Termasuk kayak itu ya, Pak, untuk yang paling gampang aja di kita misalnya yang sering terjadi gitu ya, Bapak semuanya. Misalnya kita ada pesanan, gula sekian kintal atau sekian kilo nih, gitu kan, Pak. Misalnya 2 kintal kita kirim 1 kintal, gitu kan, kurang. Akhirnya kan kita harus ngirim lagi kan. Itu kan juga dianalisa, Pak. Itu hal yang kecil dan gampang lah ibaratnya. Tapi sering kita lupa karena kita nggak kontrol kan gitu. Bro nggak ke, jebule tekan kono, gulanya kurang misalnya kan gitu ya. Nah otomatis kan kita harus ngirim lagi kan.
Itu kan sudah tenaga juga transportnya kan gitu Pak Bung. Itu jadi dikuantifikasi, oh ini saya kalau saya sampai lupa teledor, oh itu sudah 2 kali lipat biayanya gitu kan. Karena kita harus ngirim lagi gitu misalnya yang cara mudah Bang, yang sering terjadi, makanya di itu hal yang kayak gitu ya kontrol bareng nih semuanya, dihitung betul kan itu sebelum ini kan tumpuk dulu aja dihitung, oh bener nih misalnya 3 kintal pasan gitu Pak Bung. Jadi hal kecil itu pun bisa berdampak kan gitu, itu namanya bisnis Pak Bung. Jadi hal kecil apapun itu akan berdampak yang luar biasa gitu. Ya kalau dekat, kalau jauh kan nanti lebih banyak lagi resikonya gitu, atau biaya yang harus muncul. Terus yang terakhir M-nya itu adalah manajemen resiko, yaitu menyiapkan langkah pencegahan dan solusi terbaik. Jadi setelah kita permasalahannya itu apa, lupa, misalnya gampang kayak tadi lah, lupa atau enggak teliti, ya udah dicatat aja, ini barangnya apa aja yang harus naik hari ini misalnya kan, catat itu kan. Setelah itu checklist kan, ini udah gitu Pak. Itu namanya kan langkahnya kan, solusinya kan cuma kayak gitu Pak, dan saling mengingatkan. Jadi dihitung lah gitu. Itu hal yang gampang, yang gampang tapi sering terjadi ya gitu Pak. Itu yang sering terjadi, itu hal yang secara gampang tapi itu berdampak di tadi kuantifikasi itu. Nah risiko secara itu kan menimbulkan kerugian kan gitu, rugi waktu, rugi tenaga, rugi transport misalnya gitu. Itu secara gampangnya aja. Dan hal lain gitu Pak Bung dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.